Shalom Kak Bin. Ya, shalom. Nah, jadi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan mengenai konsep kelahiran Kristus. Nah, pasti sebelumnya Kak Bin udah pernah belajar kan, udah pernah dengar topik ini. Nah, jadi di sini saya mungkin akan mereview kembali ingatan Kakak atau akan memaparkannya lebih detail lagi mengenai konsep kelahiran Kristus ini. Nah, jadi kita langsung aja ya Kak ya. Nah, dalam proses kelahiran Kristus ini ada banyak peristiwa atau kejadian yang terjadi di luar nalar manusia. Nah, jadi untuk mengenali konsep awalnya kita buka kitab Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Nah, sini saya akan membacakannya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya perempuan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, jadi di sini keturunan perempuan dengan keturunan ular ini mendapatkan hukuman dari Allah karena mereka telah berbuat dosa dengan memakan buah pengetahuan yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi keturunan si ular ini akan meremukkan tumit dari keturunan si Hawa, dan keturunan si Hawa ini akan meremukkan kepala dari keturunan si ular. Nah, jadi konsep kelahiran Kristus ini udah dinubuatkan dalam perjanjian lama sebelumnya. Nah, yang dimana Yesus adalah keturunan dari perempuan itu sendiri. Nah, jadi ialah nanti yang akan mengalahkan keturunan si ular itu kuasa jahat, tetapi kan tadi si keturunan si ular itu akan meremukkan tumitnya. Nah, jadi di situ Yesus Kristus harus mengalami penderitaan dengan melalui proses penyaliban. Nah, jadi Kak Bin, penting untuk kita ketahui bahwa Yesus ini adalah keturunan dari si perempuan, bukan berasal dari keturunan Adam. Karena apa? Karena kan Yesus dilahirkan bukan karena adanya hubungan biologis antara Maria dan Yusuf. Nah, kemudian Yesus ini memiliki natur Adam, oleh karena dia sama seperti kita adalah manusia. Nah, ia bisa merasakan sakit, ia juga bisa menangis, bahkan ia terikat dengan hukum. Nah, jadi dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, apakah Kak Bina terbesit suatu pertanyaan atau masih bingung? Iya, terbesit satu pertanyaan sih, kayak kenapa sih Yesus harus menjadi manusia tuh, menembus manusia? Kenapa nggak boleh jadi waktu ilahi aja gitu? Hanya alasannya. Nah, oh ya, jadi karena Yesus itu kan turun ke dunia tentunya pasti memiliki tujuan. Nah, jadi dia berinkarnasi sebagai manusia karena ia ingin menyelamatkan manusia dari keberdosaannya. Kemudian ia ingin memperbaiki relasi yang rusak antara Allah dengan manusia oleh karena kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Nah, jadi Yesus untuk menjadi juru selamat itu ia harus menjadi manusia sejati dan harus menjadi Allah sejati. Ia harus bersifat netral. Nah, jadi ketika ia menjadi seorang manusia, baru ia bisa dikatakan sebagai sang juru selamat manusia. Nah, jadi oleh karena tadi kan persyaratan sebagai juru selamat itu ia tidak boleh berdosa. Nah, Yesus kan tidak berdosa karena ia memiliki natur keilahiannya juga. Nah, jadi naturnya Yesus ini tidak bercampur namun satu dalam Kristus. Apakah jawaban yang telah saya sampaikan itu merupakan jelas? Ya, saya dapat mengerti. Oke, terima kasih ya Kak Bin. Sekian kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan.